Yo, halo bosku, kembali lagi dengan gua, si akun tampan, yang dimana yang paling tampan. Oke, di sini gua ingin menjelaskan atau memberikan saran terbaik sih. Jadi, tolong video ini ditonton ya, ditonton tapi juga dipahamin dan jangan di skip videonya agar apa? Agar tidak ada yang ketinggalan apa yang sudah gua sampaikan gitu loh. Di sini HP gua Redmi Note 11 ya. Redmi Note 11, di situ Snapdragon, RAM-nya itu 6, internalnya gua lupa berapa ya. Terus chipsetnya itu 2.4, berapa gitu lupa. Nah, sebenarnya bukan masalah di situnya. Di sini gua mau ngejelasin di bagian opsi pengembang sama di settingan Aris Android-nya. Maka dari itu silakan ya ditonton, dipahamin sampai selesai. Yang pertama kita masuk dulu ke bagian pengaturan ya. Nah, ini pengaturan. Terus kita masuk bagian setelan tambahan atau kita cari yang namanya opsi pengembang atau opsi developer gitu loh. Nah, ini kita masuk ke opsi pengembang. Oh ya, bagi yang belum paham cara mengaktifkan si opsi pengembang atau opsi developer, nanti abang tinggal cari aja tutorial di YouTube. Banyak yang menyediakan tutorial di YouTube. Karena nggak mungkin kalau gua ngejelasin cara menghidupkan opsi pengembang HP sekian, memakan waktu gitu loh. Jadi nggak perlu, cukup lu cari aja di YouTube, banyak tutorialnya. Kalau ketika nanti si opsi pengembang udah nyala, kita scroll ke bawah ya, kita cari yang tulisan nih 3 ya, ada 3 ya, skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan yang terakhir skala durasi animator. Nah, kalau standar HP itu bawaan itu 1 ya, tuh 1 ya, jadi kita perlu rubah. Nah, karena kita rubah, maka nanti akan lebih smooth atau enteng HP kita. Wow, gue lagi di Jakarta tapi masuk lelang di mana tuh? Di Medan. Kalau nggak akun sakti nggak bakal bisa lu begini. Nah, ini kita buka skala animasi jendela dulu dan kita matikan. Transisi juga kita buka, kita matikan juga. Skala durasi animator kita buka juga dan kita matikan. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan gua ngejelasin skala durasi animator itu kan dibuat 0,5 ya. Tapi menurut gua ini mending dimatikan. Jadi tiga-tiganya itu posisi mati gitu loh. Kok begitu bang? Karena menurut gua dia lebih worth it gitu loh, lebih apa ya, lebih enteng gitu di HP kita. Atau bahasanya pas ketika mau masuk lelang, mau mood, mau makro itu lebih cepet nangkepnya. Tapi jeleknya itu kalau kita semakin cepat buat masuk lelang, maka di room lelang penumpang itu juga serba salah ya. Kecepatan itu kita bisa paling atas ketutup di layar handphone penumpang. Kalau lambat, foto kita bisa di bawah. Jadi ada plus minusnya. Loh, kok bisa begitu bang? Ya karena di ROM lelang itu random atau bahasanya ngacak. Lelang pertama urutan kita nomor 2, lelang ketiga nomor 1, lelang keempat bisa nomor 7. Yaitu yang dikatakan random gitu loh. Jadi ada plus minusnya. Jadi apa-apa jangan disalahin aplikasinya, karena kesalahan itu bukan di aplikasinya, tapi di akun ROM penumpangnya gitu loh. Oke. Setelah kita buat mati semua, kita buang layar dulu ya. Lalu kita masuk ke Aris Android-nya. Kita buka ke bagian pengaturan. Jangan lupa ya, ini di setting-setting ya, di setting-setting. Dan ini juga dicentang ya, makro Android, interaksi UI, makro Android, cukup 2 aja ya. Terus kita scroll ke bawah, kita cari namanya opsi pemicu nih, kita buka. Opsi pemicu, sorry, kita buka ke opsi pemicunya. Dan di sini urutan nomor 2, ini kita buka ya. Kita buka. Nah, di sini dibuat 30 detik ya. Kita cek lagi apakah sudah 30 detik. Oh, udah, oke. Lalu kita masuk ke urutan nomor 3 yang ini. Kita buka. Kita buka yang paling atas. Nah, di sini kita buat 0.1. Ya, kita buat 0.1. Tapi nanti pasti dia akan rubah lagi jadi 0.25.
karena pada sebenarnya itu lebih baiknya itu emang 0.25. Tapi nggak apa-apa, coba ya kita buat 0.1 gitu. Setelah itu kita kembali kita scroll, kita cari yang namanya opsi batasan. Nih, opsi batasan kita buka lagi perangkat menghadap. Nah, ini kita centang. Setelah itu kita kembali ke beranda. Lalu kita hidupkan si fiturnya. Nah, nih ya. Kita oke. Terus kita buka aplikasi drivernya. Dan di sini gue menggunakan versi lama 5.86.0, karena menurut gue versi ini versi yang worth it sih, ya enak gitu. Mau mood mau ori masih stabil gitu loh, enak. Tapi nggak tahu juga sih, karena beda versi beda cerita gitu loh ya. Dan kita masuk ke pengaturan. Di sini dibuat baru ya, dibuat paling baru. Terus coba notifikasi kita hidupkan, rantai permintaan bebas mau dihidupkan atau dimatikan. Otomatis terima perjalanan, ini ya, ini paling penting, saran gua tetap dihidupkan. Ya, untuk pengguna motor saran gua tetap dihidupkan. Tapi kalau untuk pengguna mobil mending saran gua dimatikan gitu. Karena apa? Karena nggak mungkin dong kalau harga 14.000, 17.000 tapi ngejemputnya 4 kilo, itu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau pengguna motor diharuskan saran gua dihidupkan. Tapi kalau mobil bebas mau dihidupkan mau dimatikan tuh seterah abang. Ya, seterah abang gitu loh. Setelah itu kita kembali. Dan kita standby ya, kita standby dulu. Nah, ini fitur udah gua hidupkan ya. Udah hidupkan. Dan di sini gua juga mau ngejelasin, "Bang, gimana caranya rubah kota? Terus fungsinya rubah kota itu apa, Bang?" Gitu kan. Fungsinya rubah kota. Fungsinya rubah kota itu ketika ada order yang ada di list atau bunyi genjerengan, maka mau mood, mau makro, si makronya itu akan bekerja lebih maksimal, lebih stabil gitu loh. Jadi bahasanya delaynya itu 0,5, jadi turun 0,3 gitu loh, lebih stabil. Tapi efek dari rubah kota itu juga ada. Yang paling penting itu satu, efek dari rubah kota itu bisa akun kita terkena blokir. Jadi yang namanya rubah kota itu sebenarnya nggak gua sarankan ya, karena memang sangat beresiko gitu loh, dan ribet gitu loh, banyak arus yang nggak boleh dilakukan. Jadi ya menurut gua nggak perlu diikutin. Tapi ini sedikit gua sepil cara manipulasi kotanya. Tapi ingat, di sini gua nggak menyarankan ya, tapi lu kalau mau belajar bereksperimen ya silakan. Resiko tanggung sendiri ya. Gua nggak mau nanggung resikonya, karena gua udah menghimbau atau menginfokan tidak disarankan. Kita masuk ke profil. Nah, di sini paling bawah ganti kota, kita klik. Di sini ada bacaan ketik kota Anda. Kita rubah ke Manado. Nah, jadi begini. Untuk di luar kota Manado, rubahnya ke Manado. Tapi kalau Manado, rubahnya ke Bandung. Gitu ya. Kita klik yang ini, Manado. Lalu kita coba refresh. Nggak perlu. Lalu kita masuk lagi bagian profil. Nah, tadi kan kita rubah ke Manado ya, tuh ya, Manado. Sebelum kita ganti kota, datanya matikan dulu, data HP matikan. Data matikan dulu ya. Setelah itu kita baru ganti kota. Nah, karena kebetulan gue itu dari Jakarta atau Jabodetabek, jadi paling atas ini ya Jabodetabek. Kalau misal abang dari Bandung, Sukabumi, Garut, Purwakarta, atau Medan, Pematang Siantar, Surabaya, paling atas ya seperti kota abang, gitu loh. Dan di sini perhatikan, di sini paling atas dan paling atas pojok kiri itu ada tanda panah. Jadi yang pertama, step pertama kita klik Jakarta atau yang paling atas. Data kita hidupkan, lalu buru-buru klik back kembali atau si panahnya tadi yang atas. Kita klik tidak.
Dan kita coba dulu ya dibuat mode offline. Masih bisa ya, masih bisa dibuat mode offline. Oke, kita masuk lagi ke bagian profil. Kita klik profil, hitungan 1, 2, 3 detik, baru kita klik tombol panah lagi yang pojok kiri atas. Kita masuk profil, 1, 2, 3, kembali. Nah, wah ini mah opik ya. Taruh dulu, jangan dipilih boy, jangan dipilih. Akun gua udah bener-bener hancur, banyak cancelan. Jangan dipilih ya, jangan dipilih. Kalau mau cuma tes tembak aja nggak masalah, tapi jangan iseng dipilih. Waduh. Nah, jadi efek atau hasil dari rubah kota, si makronya itu lebih ngegigit. Karena durasi delaynya itu lebih berkurang gitu loh. Tapi ya itu tadi, apa yang tadi gua katakan, resikonya banyak. Yang pertama itu bisa akun terkena blokir atau penangguhan atau apa gitu, namanya lupa. Ini orang taek bener dah. Oke, nah ya, coba kita buat mode offline, bisa nggak nih? Tuh kan nggak bisa dibuat mode offline tuh dengan bacaan kesalahan. Jadi kalau nggak bisa dibuat mode offline itu udah berhasil si manipulasi kotanya. Tapi ketika nanti abang klik dompet atau aplikasinya InDriver ini dibuang layar, maka nanti dia bisa dibuat mode offline. Kita klik tidak. Intinya ciri-ciri berhasil itu dia nggak bisa dibuat mode offline gitu loh ya, nggak bisa dibuat mode offline. Tapi kalau bisa dibuat mode offline, abang lakukan dengan cara yang sama yang tadi udah saya jelaskan. Pada intinya, kalau sudah berhasil nggak bisa dibuat mode offline, itu nggak boleh klik bagian dompet, nggak boleh buang layar gitu loh. Dan ketika nanti pas abang dapat order atau masuk order, nanti akan muncul seperti ini ya, abang klik iya. Karena kalau nggak abang klik iya, nanti kalau abang jalan mengarah ke titik A penjemputan, itu nanti titik motor abang tetap ketinggalan di lokasi, nggak bakal jalan, nggak bakal gerak sama sekali. Jadi harus perlu diklik iya. Agar apa? Agar titik driver kita itu tetap ikut jalan. Dan nanti ketika pas habis menyelesaikan orderan, otomatis ya, otomatis nanti bisa dibuat mode offline. Karena abang kembalikan lagi kotanya ke kota asal. Nah, kalau misal pengen nyoba lagi, bereksperimen lagi, ya lakukan dengan cara sama. Babi, dipilih dong. Beneran kali ini ya? Aduh, cancelan lagi aja, cancelan lagi aja. Dan satu lagi nih yang terakhir ya, ada beberapa HP yang menggunakan aplikasi makro itu apa ya, berat. Wah, Opik sial ini, gila, bener-bener si Opik gila, babi. Jadi ya itu tadi yang gue katakan, beberapa HP itu kalau kita menggunakan aplikasi makro pasti akan berat. Jadi kalau misal HP abang yang berat ya, jadi jangan ditampilkan ini layar ini, jangan ditampilkan, cukup disembunyikan aja. Jadi cukup si ini aja. Tapi kalau masih berat, ini kan ada nih makronya nih ya. Abang buang layar, nanti akan tetap bekerja gitu loh. Tuh ya. Tapi ya itu tadi, sebelum abang bener-bener terjun ke jalan on beat, dan takut, namanya bereksperimen, dicoba-coba dulu terus sampai ketemu settingannya yang pas. Ya nggak bedanya kayak gua itu nyari settingan di HP gua sendiri aja 2 hari. Dan lu maunya instan setengah jam jadi. Lu tahu nggak yang namanya proses itu nggak ada yang kata instan bro, nggak ada. Dah gitu aja ya. Nih ngomong-ngomong, orderan gua gimana nih Pak? Di Jembatan Pelangi ya, jangan masuk apartemen, bodo amat. Dah gitu aja ya, yuk malam.